Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut dari jendela kaca besar yang menghadap taman. Burung-burung berkicau di pepohonan. Suara air mancur kecil menambah kesan tenang dan mewah di halaman rumah keluarga Ardiansyah. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Rumah besar berlantai 2 dengan cat putih gading, mobil mewah di garasi, dan aroma kopi mahal yang baru diseduh dari dapur. Namun di balik dinding megah itu, suasana tidak seindah tampakannya. Mas Ardi, kamu sudah lihat laporan keuangan bulan ini? Suara Lestari terdengar datar dari meja makan. Ia duduk anggun dengan piyama sutra. Rambutnya masih berantakan tapi wajahnya tetap cantik. Di depannya, secangkir kopi hitam mulai dingin. Ardi menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Matanya merah karena kurang tidur. Semalam ia begadang, memandangi angka-angka yang terus menurun di laporan perusahaannya. Perusahaan properti yang dulu ia bangun bersama rekan bisnisnya kini hampir tak bernilai. Pandemi yang panjang, hutang yang menumpuk, dan investasi yang gagal membuat semuanya hancur perlahan. Kamu dengar enggak, Mas? Lestari mengulang, sedikit lebih keras. Aku dengar, jawab Ardi pelan. Aku lagi cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Lestari tertawa sinis. Udah 3 bulan kamu bilang begitu. Tabungan kita habis, mobil 1 udah dijual. Sekarang gilirannya apa lagi? Rumah ini. Ardi menghela napas panjang. Jangan ngomong begitu di depan anak-anak. Lestari langsung menatap tajam. Anak-anak juga harus tahu kenyataan, Mas. Mereka harus siap kalau besok pagi nggak bisa lagi makan roti impor kesukaan mereka. Suasana meja makan seketika hening. Di ujung meja, 2 anak mereka, Nadia, 14 tahun, dan Raffi, 10 tahun, menunduk tanpa suara. Nadia menatap piringnya yang masih berisi setengah roti, sedangkan Raffi hanya mengaduk susu coklat tanpa niat meminumnya. Ardi menatap keduanya dengan rasa bersalah yang dalam. Ia dulu berjanji, mereka tak akan pernah kekurangan. Tapi janji itu kini mulai retak, seperti kaca di jendela yang retak kecil namun lama-lama pecah juga. Setelah sarapan yang hambar itu, Ardi duduk di ruang kerja. Ruangan yang dulu jadi tempat kebanggaannya. Dindingnya penuh dengan piagam penghargaan dan foto-foto saat ia menerima penghargaan sebagai pengusaha properti muda sukses 5 tahun lalu. Di meja kayu besar itu, kini hanya tersisa tumpukan tagihan dan surat peringatan dari bank. Ia membuka surat paling atas, pemberitahuan penyitaan aset. Tangannya gemetar. Matanya membaca berulang-ulang tulisan itu, seolah berharap kalimatnya akan berubah. Tapi tidak. Rumah besar yang mereka tinggali kini dalam ancaman disita. Pintu ruangan terbuka pelan. Lestari masuk, kali ini dengan ekspresi lebih lembut. Mas, aku tahu kamu lagi pusing. Tapi kita harus bicara serius. Ardi tak menjawab. Lestari duduk di kursi seberangnya, menatap suaminya dengan tatapan yang dulu penuh cinta, tapi kini campur aduk antara kecewa dan lelah. Aku cuma mau tahu, sampai kapan kita kayak gini? Suaranya bergetar. Aku nggak kuat lihat anak-anak terus nanya kenapa kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi. Kenapa kamu selalu marah kalau aku beli sesuatu? Aku juga capek pura-pura tenang. Ardi menatapnya lama, lalu menjawab lirih. Aku nggak minta kamu pura-pura, Tari. Aku cuma minta sedikit waktu. Berapa lama waktu yang kamu butuh, Mas? Sebulan? Setahun? 5 tahun? Nada Lestari mulai meninggi. Kita bukan lagi orang kaya, tapi kamu masih hidup seolah segalanya baik-baik aja. Ardi menunduk. Aku tahu, aku gagal. Kalimat itu keluar pelan, tapi menusuk seperti pisau. Untuk pertama kalinya, Ardi mengakui kegagalannya dengan suara sendiri. Lestari terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu, di balik ketegasan dan gengsi Ardi, ada seorang pria yang sebenarnya remuk karena tak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Sore harinya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadia duduk di teras, menatap taman yang dulu dirawat tukang kebun setiap hari. Sekarang taman itu mulai kering. Bunga-bunganya layu karena tak ada lagi yang menyiram. Mbak Yu, nanti kalau rumah kita dijual, kita tinggal di mana? Tanya Raffi polos sambil memainkan mobil-mobilannya. Nadia menatap adiknya, bingung harus menjawab apa. Entahlah, Vi. Mungkin di rumah nenek, atau di tempat yang lebih kecil. Berarti nggak bisa main di taman lagi. Nadia tersenyum kecil. Mungkin nanti kita punya taman baru, tapi kecil. Cuma cukup buat 2 orang. Raffi mengangguk, lalu diam. Anak kecil itu belum mengerti arti kehilangan.
Tapi ia bisa merasakan dinginnya suasana rumah itu, bukan karena udara, tapi karena perasaan semua orang di dalamnya. Malam tiba. Lestari berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri. Dulu ia selalu sibuk memilih perhiasan apa yang cocok untuk pesta sosialita. Sekarang, ia menghitung perhiasan mana yang bisa dijual diam-diam tanpa Ardi tahu. Ia memandangi cincin berlian di jarinya. Hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Ardi memberikannya dengan senyum bangga, berkata, "Berlian ini abadi, seperti cinta kita." Lestari tersenyum pahit. "Berlian abadi, tapi kebahagiaan enggak," gumamnya pelan. Pintu kamar terbuka. Ardi masuk, wajahnya lelah tapi penuh tekad. "Tari, besok aku mau ketemu pihak bank. Aku akan coba negosiasi supaya rumah ini nggak langsung disita." Lestari menatap suaminya. "Dan kalau mereka tetap menolak?" Ardi diam sejenak. "Berarti, kita harus siap pindah." Untuk beberapa detik, tak ada suara selain detik jam dinding. Mereka berdua berdiri di ruangan yang dulu penuh tawa dan rencana masa depan. Kini hanya menyisakan keheningan yang berat. Malam semakin larut. Ardi duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka di atas meja. Di foto itu, semua tersenyum. Dirinya, Lestari, Nadia, dan Raffi. Waktu itu mereka sedang liburan ke Jepang, mengenakan jaket tebal dan salju menutupi rambut anak-anaknya. Ia mengusap foto itu perlahan. "Maafkan papa, nak, papa nggak bisa jaga semuanya." Air matanya jatuh, membasahi bingkai foto. Pukul 2 dini hari, Lestari terbangun. Ia melihat Ardi belum tidur. Pria itu duduk di ruang tamu, dengan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Ia berjalan pelan, lalu duduk di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya menggenggam tangan Ardi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak saling menyalahkan. Hanya duduk bersama dalam diam. Dua orang yang dulu punya segalanya, kini berusaha bertahan dengan sisa cinta dan harapan. Ardi menatap Lestari dan berkata lirih, "Kita mulai lagi dari nol, ya." Lestari tersenyum samar, menahan tangis. "Kalau masih sama kamu, aku siap." Hari terakhir di rumah itu. Suara koper diseret di lantai marmer terdengar lirih di sepanjang koridor rumah besar itu. Pagi itu, cahaya matahari tampak redup seolah ikut berduka. Udara di dalam rumah terasa berbeda, dingin, berat, dan penuh kenangan yang tak ingin pergi. Lestari berdiri di depan pintu kamar, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Tirai putih yang dulu ia pilih sendiri kini mulai kusam. Dinding yang penuh dengan foto keluarga tampak kosong. Bingkai-bingkai foto sudah dimasukkan ke dalam kardus, sebagian terbungkus seadanya dengan koran bekas. Setiap benda di ruangan itu punya cerita, dan setiap cerita kini harus ditinggalkan. Di luar kamar, suara Nadia dan Raffi terdengar pelan. "Ma, boleh nggak boneka ini dibawa?" tanya Raffi sambil memegang boneka beruang besar. Lestari tersenyum lemah. "Boleh, tapi pilih satu aja ya. Mobilnya udah penuh." Raffi menunduk. Ia memeluk boneka itu erat, seperti takut kalau ikut ditinggalkan juga. Sementara itu, Nadia berdiri di depan jendela. Ia menatap taman yang mulai gersang, tempat ia dulu berlari sambil tertawa bersama ayahnya. "Kenapa harus kita yang pergi, Ma?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menampar Lestari lebih keras dari apapun. Tapi ia berusaha tersenyum. "Kadang hidup nggak adil, nak, tapi kita nggak boleh berhenti berjuang." Nadia tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Di luar rumah, sebuah truk kecil menunggu. Sopirnya duduk di depan, tak berani menatap keluarga itu lama-lama. Ia sudah sering melihat pemandangan seperti ini, orang-orang kaya yang perlahan kehilangan segalanya. Tapi setiap kali, tetap terasa menyakitkan, terutama saat melihat anak-anak yang belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ardi keluar membawa 2 koper besar. Bajunya kusut, wajahnya pucat, tapi langkahnya tetap tegak. Di tangannya, ada kunci rumah, kunci yang dulu ia banggakan, simbol dari kerja keras bertahun-tahun. Kini kunci itu hanya benda kecil yang tak lagi punya makna. Lestari menghampiri suaminya. "Mas, udah siap semuanya?" Ardi menatap rumah itu lama. "Belum," jawabnya pelan. "Aku belum siap ninggalin semuanya." Ia melangkah perlahan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat.
Ia mengusap pegangan pintu kayu jati itu, mengingat hari ketika ia pertama kali membuka pintu ini untuk Lestari, dengan senyum dan harapan besar tentang masa depan. "Selamat datang di rumah kita," katanya waktu itu, 10 tahun lalu. Sekarang, kalimat yang sama berputar di kepalanya, tapi dengan rasa yang jauh berbeda. Ardi menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku gagal menjaga rumah ini," gumamnya lirih. Lestari menggenggam tangannya pelan. "Yang penting kamu gak gagal menjaga keluarga kita." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Ardi terasa seperti pelukan di tengah badai. Sebelum pergi, mereka memutuskan makan siang terakhir di rumah itu. Hanya nasi goreng sederhana yang dimasak Lestari di dapur yang sudah hampir kosong. Tidak ada lagi aroma wangi makanan mewah, tidak ada tawa di meja makan. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring, dan sesekali isakan kecil dari Raffi yang berusaha disembunyikan. "Ma, nanti kita tinggal di mana?" tanya Raffi lagi. Ardi menjawab dengan suara bergetar. "Kita tinggal di rumah kontrakan dulu, Nak. Nggak besar, tapi cukup buat kita berempat." "Apakah di sana ada taman?" Ardi terdiam sebentar. "Nggak ada taman. Tapi kalau kamu mau, kita bisa tanam bunga di depan rumah. Nanti Papa bantu." Raffi tersenyum kecil. "Kalau gitu nggak apa-apa." Ardi nyaris tak bisa menahan tangisnya mendengar itu. Anak sekecil itu bisa menerima kenyataan lebih cepat daripada dirinya sendiri. Setelah makan, mereka keluar rumah bersama. Lestari menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia tahu, begitu mobil berjalan, pintu itu akan menutup selamanya bagi mereka. Rumah itu kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa. Hanya hembusan angin yang meniup lembut tirai jendela yang terbuka setengah. Dan di dalam rumah itu, tersisa bayangan masa lalu, pesta ulang tahun, tawa anak-anak, canda di ruang tamu, dan janji-janji yang pernah diucapkan di bawah langit-langit yang kini berdebu. Mobil pun berjalan perlahan meninggalkan halaman. Lestari menggenggam tangan Ardi. "Mas." "Ya. Terima kasih udah berusaha sejauh ini. Aku tahu kamu gak pernah berhenti." Ardi hanya mengangguk. Matanya menatap jalan, tapi pikirannya tertinggal di rumah itu. Setiap meter yang mereka lalui terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Perjalanan ke rumah kontrakan memakan waktu sekitar 1 jam. Mereka tiba di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumahnya sederhana, berdinding semen, beratap seng, dan hanya memiliki 2 kamar kecil. Udara di sana panas dan pengap, jauh berbeda dari udara segar di rumah lama mereka yang luas. Raffi menatap sekeliling dengan mata lebar. "Ini rumah kita yang baru, Pak." Ardi berjongkok di depan anaknya, memaksakan senyum. "Iya, Nak, mulai sekarang ini rumah kita. Mungkin kecil, tapi nanti Papa perbaiki sedikit biar nyaman." Nadia hanya diam. Ia memegang tasnya erat, menatap tembok yang retak dan lantai yang dingin. Dalam hatinya, ia masih menolak kenyataan bahwa mereka harus tinggal di tempat seperti ini. Namun ketika melihat ayahnya berusaha tegar, ia tahu tak ada gunanya mengeluh. Lestari masuk ke dalam rumah, membuka jendela agar udara masuk. Debu beterbangan, membuatnya batuk kecil. Ia menatap Ardi dan berkata lirih, "Kita mulai lagi dari sini, Mas." Ardi tersenyum samar. "Dari nol lagi." Malam itu, mereka tidur di kasur tipis di lantai ruang tamu karena kamar belum dibereskan. Lampu gantung kecil menggantung di langit-langit, cahayanya temaram. Listrik sempat mati beberapa kali karena sambungannya lemah. Namun, di tengah segala kekurangan itu, ada sesuatu yang berbeda, kehangatan kecil yang perlahan kembali tumbuh di antara mereka. Raffi sudah tertidur di pelukan Lestari. Nadia berbaring di sampingnya sambil memeluk bantal kecil. Ardi duduk bersandar di dinding, menatap keluarganya. Tidak ada suara mobil mewah, tidak ada musik klasik, tidak ada pendingin ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar jendela dan napas tenang anak-anaknya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ardi merasa damai. Ia berbisik pelan ke arah Lestari yang hampir tertidur. "Tari, maaf ya. Kalau aku dulu terlalu sibuk ngejar uang sampai lupa kalau yang paling berharga itu justru kalian." Lestari membuka mata,
menatap suaminya dengan lembut. "Mas, kita nggak butuh uang sebanyak dulu. Yang penting kita masih lengkap. Itu udah cukup." Ardi menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Di tengah rumah kecil yang panas dan berdebu itu, ia menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Cinta yang sederhana, tanpa hiasan kemewahan, tapi tulus dan hangat. Hidup yang baru, luka yang lama. Hari pertama di rumah kontrakan dimulai dengan suara ayam berkokok dan langkah kaki tetangga yang bergegas ke pasar. Udara pagi menusuk kulit, bukan karena dingin seperti di rumah lama, tapi karena panas yang terperangkap di dinding semen dan atap seng tipis. Lestari membuka mata perlahan. Ia menatap langit-langit rumah yang kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Di sampingnya, Raffi masih tidur nyenyak, memeluk boneka beruang yang mulai pudar warnanya. Sementara di sudut ruangan, Ardi sudah bangun lebih dulu, duduk di lantai dengan wajah penuh pikiran. "Mas belum tidur?" tanya Lestari pelan. Ardi menggeleng. "Nggak bisa. Kepalaku penuh. Tari. Aku harus cari kerja lagi. Tabungan sisa terakhir cuma cukup untuk 1 minggu." Lestari menatap suaminya dengan mata yang lembut tapi lelah. "Mas, jangan nyalahin diri sendiri terus. Yang penting sekarang kita tetap bersama." Ardi mencoba tersenyum. "Aku cuma pengen kamu dan anak-anak nggak kekurangan. Kami nggak butuh banyak, Mas. Kami cuma butuh kamu tetap kuat." Kata-kata itu sederhana, tapi terasa hangat di hati Ardi. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. "Baiklah, hari ini aku mulai lagi dari nol." Di luar, suara motor dan pedagang sayur bersahutan. Gang tempat mereka tinggal sempit, hanya cukup dilewati 1 motor. Dinding kanan kiri penuh dengan coretan, dan aroma masakan dari rumah tetangga bercampur dengan bau selokan. Lestari berdiri di depan pintu, memandangi sekeliling. Beberapa ibu-ibu lewat sambil membawa belanjaan. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya dengan daster bunga, menatapnya dengan ramah. "Ibu baru, ya? Kontrak di rumah Bu Ratna?" "Iya, Bu," jawab Lestari sopan. "Saya Bu Mira. Rumah saya di sebelah. Kalau butuh apa-apa, panggil aja. Di sini orangnya saling bantu, nggak usah sungkan." Lestari tersenyum, agak canggung. Ia belum terbiasa dengan keramahan semacam itu. Dulu, di lingkungan elit tempat ia tinggal, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kini, ia justru disambut hangat di tempat yang sederhana ini. Siang itu, Ardi pergi dengan pakaian seadanya, kemeja lama yang sudah agak kusut dan celana bahan yang mulai pudar warnanya. Ia membawa map berisi beberapa lembar CV dan surat lamaran. "Doain papa ya, Vi," katanya sambil mengusap kepala Raffi. Raffi mengangguk polos. "Papa pasti dapat kerja. Aku doain terus." Ardi tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Ia tahu, di luar sana tidak mudah. Umurnya sudah mendekati 40 tahun, sementara dunia kerja lebih menyukai yang muda dan berpengalaman di bidang baru. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia berjalan keluar gang, menembus panas matahari. Setiap langkahnya terasa berat, tapi di hatinya hanya ada satu kalimat, "Aku harus bangkit." Sementara itu, di rumah kontrakan, Lestari mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia membersihkan dapur kecil yang dindingnya berjamur, mencuci pakaian di bak mandi yang sempit, dan menjemur baju di tali rafia yang melintang di halaman belakang. "Dulu aku nggak pernah nyuci sendiri, ya," gumamnya pelan sambil tersenyum getir. Tangannya yang dulu lembut kini mulai kasar terkena sabun dan air dingin. Tapi anehnya, di antara rasa lelah, ada kepuasan kecil. Rasa bahwa ia sedang belajar kembali hidup dengan sederhana. Nadia membantunya dari samping. "Ma, aku bantu jemur ya." Lestari menatap anaknya. "Kamu nggak malu bantu mama kayak gini?" Nadia tersenyum kecil. "Malu kenapa, Ma? Kita kan keluarga. Lagi pula, aku pengen mama nggak capek." Air mata Lestari menetes pelan, tapi ia segera menyekanya. Ia memeluk anaknya dengan erat. "Kamu udah gede sekarang, Nak." Dalam pelukan itu, ada rasa kehilangan, tapi juga kekuatan baru yang tumbuh diam-diam. Sore hari, Ardi pulang dengan langkah gontai. Bajunya basah oleh keringat,
wajahnya lelah. Lestari langsung tahu, belum ada hasil. Gimana, Mas? Belum, mereka bilang lagi nggak butuh karyawan. Ada juga yang minta pengalaman di bidang lain. Aku cuma bisa janji mereka aku siap kerja apapun. Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nggak apa-apa, Mas. Besok coba lagi. Ardi mengangguk, tapi dalam hati ia hancur. Ia merasa harga dirinya semakin menurun. Dulu ia pengusaha yang dihormati, kini hanya pria yang mengetuk pintu mencari pekerjaan dengan tangan kosong. Malamnya, mereka makan sederhana, nasi dan tempe goreng. Tak ada lauk mewah, tak ada minuman manis. Tapi mereka makan bersama, dan itu cukup. "Ma, kok mama masaknya enak banget sekarang?" kata Raffi polos sambil mengunyah. Lestari tertawa kecil. "Karena masaknya pakai cinta." Raffi ikut tertawa, dan Ardi hanya bisa tersenyum melihat pemandangan itu. Di tengah segala kesulitan, ternyata kebahagiaan masih bisa muncul dari hal-hal kecil. Namun malam itu, setelah anak-anak tidur, Lestari menemukan Ardi duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap jalan gelap di depan gang, sambil memegang rokok yang tak dinyalakan. "Mas," panggil Lestari lembut, "kenapa diam aja?" Ardi menarik napas berat. "Aku takut, Tari. Takut nggak bisa jadi kepala keluarga yang baik lagi." Lestari mendekat, duduk di sampingnya. "Mas, aku jatuh cinta sama kamu dulu bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu pekerja keras. Dan aku masih lihat itu sampai sekarang." Ardi menatap istrinya lama. Di matanya ada cahaya, kecil, tapi nyata. Ia menggenggam tangan Lestari dan berkata lirih, "Terima kasih masih percaya sama aku." Lestari menunduk, air matanya menetes di tangan suaminya. "Mungkin kita kehilangan rumah, uang, dan semua yang dulu kita punya. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu." Malam itu, mereka hanya duduk bersama dalam diam. Tak ada lampu terang, tak ada suara mobil, hanya bunyi jangkrik dan desiran angin malam. Dan dalam kesunyian itu, cinta yang dulu sempat retak mulai perlahan disatukan kembali oleh rasa saling percaya. Keesokan harinya, Ardi kembali pergi mencari kerja. Kali ini, ia tidak membawa map tebal. Ia hanya membawa keberanian. Dan saat matahari terbenam, ia pulang membawa kabar kecil. Diterima sebagai karyawan gudang di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memulai hidup baru. "Mas dapat kerja?" seru Lestari dengan mata berbinar. Ardi mengangguk pelan. "Iya, Tari. Nggak seberapa, tapi cukup buat kita bertahan." Nadia dan Raffi berlari memeluk ayah mereka. "Papa hebat. Papa kerja lagi." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa kembali memenuhi rumah itu. Bukan tawa dari pesta, bukan dari kemewahan, tapi tawa dari harapan baru. Malamnya, sebelum tidur, Ardi menatap langit-langit rumah kontrakan yang mulai terasa hangat. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, terima kasih. Aku tahu ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru." Dan di ruangan kecil itu, di bawah cahaya redup lampu bohlam, keluarga Ardi akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah mereka miliki bahkan saat kaya dulu, rasa syukur. Hujan turun perlahan sejak pagi, membasahi halaman rumah besar itu. Butiran air menetes di daun-daun yang mulai layu, menimbulkan suara pelan yang seolah menangis bersama waktu. Di dalam rumah, suasananya sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada musik lembut seperti biasanya. Hanya suara rintik hujan dan desah napas berat yang saling bersahutan. Lestari berdiri di depan lemari kamarnya, menatap pakaian-pakaian mahal yang dulu ia kumpulkan dengan bangga. Gaun-gaun dari butik terkenal, sepatu berderet rapi di rak, tas-tas kulit yang dulu ia rawat seperti permata. Kini semua itu hanya terasa seperti beban. Ia membuka satu koper besar dan mulai melipat baju, tidak lagi memilih berdasarkan warna atau merek, tapi berdasarkan kebutuhan. Dari luar kamar, suara Ardi terdengar sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan tapi tegas. "Iya, Pak, saya mengerti. Kalau begitu, kami akan kosongkan rumah hari ini juga." Nada suaranya terdengar berat, seperti menelan batu. Saat ia menutup telepon, Lestari tahu, waktunya benar-benar telah tiba.
Ardi masuk ke kamar. Matanya tampak lelah, garis-garis di wajahnya semakin dalam. Bang, gak bisa nunggu lagi. Tari, kita harus keluar hari ini. Lestari hanya mengangguk. Tidak ada air mata kali ini. Mungkin karena sudah terlalu banyak yang ia keluarkan sebelumnya. Raffi duduk di lantai ruang tamu, memainkan mobil-mobilan kecil. Nadia di sebelahnya, membantu memasukkan buku-buku sekolah ke dalam tas. "Vi, jangan bawa semuanya. Nanti berat," kata Nadia lembut. "Tapi aku nggak mau ninggalin ini," jawab Raffi sambil menunjuk mobil birunya. "Ini papa yang beliin waktu ulang tahun aku." Nadia terdiam. Ia tahu betapa pentingnya mainan itu bagi adiknya. Lestari menghampiri mereka, berlutut dan memeluk keduanya. "Kita nggak kehilangan apa-apa yang penting, Nak. Semua yang penting masih di sini," katanya sambil menepuk dada Raffi pelan. "Di hati kita." Raffi menatap ibunya dengan mata besar yang mulai berkaca-kaca. "Tapi rumah kita?" Lestari tersenyum tipis. "Rumah bisa diganti, Nak. Tapi keluarga enggak." Kalimat itu keluar dengan tenang. Tapi di dalam hatinya, Lestari bergetar. Ia tahu kata-kata itu benar. Tapi ia juga tahu, meninggalkan rumah ini akan menyakitkan seumur hidup. Siang hari, beberapa orang datang. 2 petugas ban dan 1 supir truk pengangkut barang. Mereka sopan, tapi dingin. Tidak ada waktu untuk menunda. Perabotan mulai diangkut satu persatu. Sofa besar, lemari kayu jati, bingkai foto keluarga. Suara benda-benda berat dipindahkan bergema di seluruh rumah, seperti suara langkah-langkah terakhir dari masa lalu. Ardi berdiri di depan jendela besar, memandangi taman yang dulu selalu hijau. Di tempat itu, ia pernah berlari mengejar Raffi kecil yang tertawa-tawa. Di bawah pohon mangga di pojok taman, ia pernah duduk bersama Lestari sambil merencanakan masa depan. Semua terasa baru kemarin, dan kini semuanya hanya kenangan. "Mas, ayo makan dulu," kata Lestari pelan dari belakang. Ardi menoleh, menatap istrinya lama. "Aku nggak lapar." "Tapi kamu perlu tenaga. Kita masih harus bersihin kamar anak-anak." Ardi mengangguk. Mereka makan siang seadanya. Nasi, telur dadar, dan sambal. Di meja makan yang dulu penuh makanan mewah, kini hanya tersisa 2 piring sederhana. Namun justru di saat itulah, rasa kehilangan terasa paling kuat. Karena keheningan di antara mereka lebih keras dari apapun. Menjelang sore, hujan berhenti. Langit tampak abu-abu, seolah ikut mengantar kepergian mereka. Raffi berdiri di depan pintu, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Nadia menatap ruang tamu yang kini kosong. Hanya lantai mengilap dan bayangan mereka sendiri yang tersisa di dinding. "Vi, ayo, Nak," panggil Ardi dengan suara pelan. Raffi menatap ayahnya, lalu menatap rumahnya sekali lagi. "Pak, nanti kalau kita udah punya uang lagi, boleh nggak kita balik ke sini?" Ardi terdiam. Ia ingin bilang, "Iya," tapi lidahnya keluh. Lestari memegang bahu Raffi, menunduk sejajar dengan wajah anaknya. "Mungkin nanti, kalau Tuhan izinkan, Nak." Raffi mengangguk, walau wajahnya masih sedih. Anak itu belum sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu sesuatu yang besar sedang berubah. Ardi adalah orang terakhir yang keluar dari rumah itu. Ia berdiri lama di ambang pintu, menatap ruangan kosong yang dulu penuh tawa. Ia memegang kunci rumah itu di tangannya. Kunci yang dulu ia serahkan ke Lestari dengan bangga di hari pertama mereka pindah ke sini. "Rumah ini hasil kerja keras aku, Tari," katanya waktu itu. Kini, kunci yang sama terasa berat, seolah membawa semua kegagalannya. Dengan tangan gemetar, ia menggantungkan kunci itu di paku dekat pintu. "Terima kasih," bisiknya pelan. "Kamu udah jadi saksi kebahagiaan kami." Lestari mendekat, memegang tangannya. "Mas, ayo." Ardi menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka, mengeluarkan suara klik yang terdengar seperti penutup bab dalam hidup mereka. Perjalanan menuju rumah kontrakan terasa panjang. Mobil kecil yang mereka tumpangi berguncang di jalan berlubang. Di luar jendela, pemandangan kota yang dulu mereka nikmati kini terlihat berbeda. Gedung-gedung tinggi yang dulu terasa akrab kini seperti menertawakan mereka.
Lestari menggenggam tangan Ardi tanpa berkata apa-apa. Tak perlu kata-kata. Pegangan itu sudah cukup mengatakan segalanya. Aku tetap di sini bersamamu. Ketika mereka tiba di rumah baru, matahari mulai tenggelam. Rumah itu kecil, catnya pudar, dan pintunya berderit saat dibuka. Namun, di tengah kesederhanaan itu, Ardi memaksa tersenyum. "Mulai sekarang, ini rumah kita," katanya lirih. Raffi menatap sekeliling. "Kok sempit, Pak?" Ardi mengangguk. "Iya, Nak, tapi nanti Papa betulin, biar nyaman." Nadia membantu Lestari menurunkan barang-barang dari mobil. Mereka menata seadanya. Kasur tipis di ruang tamu, kardus untuk meja sementara, dan lampu kecil di pojok ruangan. Malam itu, mereka makan mie instan bersama. Tidak ada piring porselen, hanya mangkuk plastik. Tapi rasanya entah kenapa jauh lebih hangat. Ketika semua mulai tenang, Lestari duduk di samping Ardi. Ia menatap suaminya dengan lembut. "Mas, aku tahu kamu kecewa. Tapi lihat mereka." Ia menatap ke arah anak-anak yang mulai tertidur berdekapan di kasur. "Mereka masih bisa tersenyum. Mas, itu artinya kita belum benar-benar kalah." Ardi menatap wajah anak-anaknya lama, lalu memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasakan sakit yang dalam, tapi juga rasa syukur yang aneh. Karena meski kehilangan segalanya, ia masih punya alasan untuk bertahan. Malam itu, di rumah kecil yang pengap dan berdebu, mereka tidur berempat beralaskan kasur tipis. Di luar, hujan kembali turun pelan. Dan di tengah suara hujan itu, Ardi berbisik pelan. "Mulai malam ini, aku janji, aku nggak akan biarin kita jatuh lagi." Retakan di antara kita. Pagi itu matahari terasa berbeda, bukan hangat, tapi menyengat. Lestari menatap panci kosong di atas kompor. Ia menyalakan api kecil, mencoba merebus air untuk membuat bubur seadanya dari sisa beras semalam. Tapi tak sampai 1 menit, gasnya habis. Suara PSSST pelan diikuti bunyi klik yang sia-sia. Api padam. Ia terdiam. Tatapannya kosong, sendok di tangannya gemetar. Udara dapur pengap, dan dari jendela kecil, ia bisa melihat anak-anak duduk di ruang tamu. Raffi mengeluh lapar, Nadia diam memeluk lutut. Sudah 3 hari Ardi belum membawa uang pulang. Pintu rumah berderit terbuka. Ardi masuk dengan langkah berat, kemejanya kusut, wajahnya pucat. Lestari langsung berdiri. "Mas, gimana? Ada kabar?" Ardi hanya menggeleng. Ia menaruh tas lusuhnya di lantai dan duduk tanpa bicara. Katanya, perusahaan itu udah tutup lowongan. Katanya, aku terlambat, ujarnya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Lestari mendekat, duduk di sebelahnya. "Mas, masih banyak tempat lain. Kita cari lagi besok." "Tari," potong Ardi, menatapnya dengan mata yang lelah. "Aku udah keliling 3 hari. Nggak ada yang nerima. Katanya aku overqualified. Katanya nggak butuh orang baru." Hening. Raffi dari ruang tamu berteriak kecil. "Ma, aku lapar." Lestari menatap Ardi sejenak, lalu berdiri, berusaha tetap tenang. Ia mengambil sedikit beras dari toples kaca, sisa terakhir. "Mas, tolong bantu nyari korek, gasnya habis. Aku mau pinjam ke Buati depan." Ardi mengangguk pelan, tapi tidak bergerak. Ia menatap lantai, wajahnya tenggelam dalam bayangan sendiri. Lestari berjalan ke rumah tetangga sambil menahan gengsi yang menyesakkan dada. Dulu, orang-orang di kompleks ini mengenalnya sebagai istri pengusaha sukses. Wangi parfum mahal, pakaian rapi, mobil bagus. Sekarang, ia datang dengan daster kusam dan wajah letih. "Bu Wati, maaf, boleh saya pinjam gas kecilnya sebentar?" Bu Wati menatapnya dengan ragu. "Aduh, Bu Lestari, gas saya juga hampir habis. Tapi kalau cuma buat masak sebentar, ya silakan." Lestari tersenyum samar. "Terima kasih banyak, Bu." Ia membawa tabung gas kecil itu dengan hati-hati. Saat lewat di depan warung, pemiliknya menyapa, "Bu, belum bayar yang kemarin, ya?" Langkah Lestari terhenti. Ia menunduk. "Iya, nanti sore saya bayar, ya, Pak." Padahal ia tahu,
tak ada yang bisa dibayar sore nanti. Di rumah, ia menanak bubur encer untuk anak-anak. Raffi dan Nadia makan lahap, sementara Ardi hanya menatap mereka. "Mas, makan juga," ucap Lestari lembut. "Enggak, buat anak-anak aja." "Mas, aku bilang gak usah," suaranya tiba-tiba meninggi. Raffi dan Nadia berhenti mengunyah, menatap ayahnya ketakutan. Lestari menelan ludah. "Aku cuma mau bantu, Mas. Aku tahu kamu capek." Ardi berdiri, menendang kursi pelan. "Capek? Iya, aku capek. Aku capek ngerasa gagal setiap hari. Tari." Suara itu menggema di ruangan sempit. Lestari memejamkan mata, menahan air mata. "Aku juga capek, Mas, tapi aku masih di sini." Ucapan itu membuat Ardi terdiam. Napasnya berat. Ia melihat anak-anaknya menunduk ketakutan, lalu perlahan berjalan keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Lestari memeluk Raffi dan Nadia erat-erat. "Sudah, Nak. Papa nggak marah sama kalian. Papa cuma lagi sedih." Sore menjelang, hujan turun pelan. Lestari duduk di teras dengan selimut tipis di bahunya. Ardi belum pulang. Ia menatap jalanan yang mulai gelap. Di pikirannya, suara Ardi terus terngiang. "Aku gagal." Ia ingin marah, tapi yang muncul justru rasa kasihan. Ardi bukan orang jahat. Ia hanya pria yang kehilangan pegangan hidupnya. Dunia yang dulu ia bangun dengan bangga, kini runtuh menimpanya sendiri. Dan ia hanya berusaha tetap kuat, agar keluarga mereka tidak ikut roboh. Menjelang malam, Ardi akhirnya pulang. Kali ini ia membawa sesuatu di tangannya, kantong plastik berisi roti dan 2 telur rebus. Lestari tersenyum lega. "Mas, dari mana?" "Aku bantuin tukang parkir di pasar. Dapat 15.000. Ini buat anak-anak." Nada suaranya pelan, tapi matanya memancarkan sedikit cahaya yang sudah lama hilang. Lestari menatapnya dengan perasaan campur aduk, sedih, tapi juga bangga. Malam itu, mereka makan roti bersama. Tidak ada lauk mewah, tapi ada tawa kecil dari Raffi yang mengatakan, "Roti ini enak banget, Pak." Ardi tersenyum. "Iya, Papa yang beli." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti ayah lagi. Namun kebahagiaan itu tak lama. 2 hari kemudian, pemilik kontrakan datang. Pria tua itu membawa selembar kertas dan wajah kaku. "Maaf, Pak Ardi. Udah 2 bulan belum bayar sewa. Kalau minggu ini belum bisa, saya kasih ke orang lain." Ardi menunduk. "Beri saya waktu, Pak. Saya lagi cari kerja." "Maaf, saya juga butuh makan, Pak." Pria itu pergi tanpa menoleh. Ardi berdiri di depan pintu lama, memegang kertas tagihan yang bergetar di tangannya. Lestari mendekat. "Mas, gimana?" Ardi menatapnya tanpa kata. Air matanya jatuh begitu saja. Malamnya, Lestari duduk di samping jendela sambil memegang foto lama. Foto mereka berdua di depan rumah besar yang dulu mereka tinggali. Ia memandangi wajah Ardi di foto itu. Gagah, percaya diri, bahagia. Lalu ia melihat sosok Ardi yang kini tertidur di lantai, kelelahan setelah seharian bekerja serabutan. Ia tahu, pria itu masih sama. Hanya dunia yang berbeda. "Mas," bisiknya pelan, sambil menyentuh rambut suaminya. "Aku nggak butuh rumah besar, nggak butuh harta. Aku cuma butuh kamu nggak menyerah." Ardi bergerak sedikit, lalu membuka mata. "Tari," suaranya serak. "Iya, Mas. Maaf, aku udah bikin kamu susah." Lestari menggeleng. "Nggak apa-apa, aku cuma takut kehilangan kamu." Ardi menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Tari. Aku janji." Namun janji itu terasa rapuh di pagi berikutnya. Saat Ardi pergi mencari kerja lagi, Lestari melihat sesuatu di dompetnya yang tertinggal. Surat panggilan dari bank untuk lelang barang-barang mereka yang tersisa di gudang. Matanya berkaca-kaca. Bahkan kenangan pun akan dijual. Ia duduk di lantai, menatap kosong. Di luar, suara anak-anak bermain di jalan. Hidup terus berjalan, bahkan ketika hatinya berhenti sebentar. Lestari menutup matanya,
berbisik pelan. "Tuhan, kalau memang ini jalan kami, tolong jangan ambil semangat kami." Malamnya, saat Ardi pulang tanpa kabar baik, Lestari tidak lagi menangis. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan waktu diam di antara mereka. Lalu, di tengah keheningan, Raffi berlari menghampiri sambil memegang kertas dari sekolah. "Pak, MA, aku dapat nilai bagus," katanya bangga. "Bu guru bilang aku rajin." Ardi dan Lestari menatap kertas itu. Angka 90 besar tertera di pojok atas. Ardi menarik Raffi ke pelukannya, suaranya bergetar. "Papa bangga sama kamu, nak." Lestari ikut memeluk mereka berdua, sementara air matanya mengalir tanpa suara. Di tengah gelap dan kekurangan, kebahagiaan kecil itu terasa seperti cahaya pertama setelah badai panjang. Dan malam itu, di rumah sempit yang hampir tak mampu menampung mimpi, mereka belajar satu hal. Kadang, kekayaan bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang siapa yang masih bertahan di samping kita. Pagi itu berbeda dari sebelumnya. Matahari bersinar lebih hangat, meski masih terasa lembab karena hujan semalam. Udara di gang sempit itu membawa aroma tanah basah dan sayuran dari pasar tetangga. Di rumah kontrakan, Lestari sudah sibuk menanak bubur dari sisa beras terakhir. Ia menatap panci kecil itu dengan serius, seolah setiap butir beras adalah harta yang harus dijaga. Anak-anak masih terlelap, tapi suara langkah kaki di gang sudah terdengar. Ardi, dengan kemeja lusuh dan sepatu kotor, kembali keluar rumah untuk mencari pekerjaan harian. Tapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada rasa tekad yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan rumah. Saat sarapan, Lestari memperhatikan Ardi lebih cermat. Ia tahu pria itu sering menahan rasa takut dan kecewa. Tapi pagi ini, ia melihat cahaya kecil di mata Ardi, keberanian yang perlahan muncul dari keputusasaan. "Mas, aku udah siapin bubur," kata Lestari sambil meletakkan mangkuk di depan anak-anak. Ardi menatap mangkuk itu, lalu menatap istrinya. Ia mengangguk, sedikit tersenyum. "Terima kasih, Tari," ujarnya lirih. "Aku janji hari ini akan cari sesuatu yang pasti." Raffi dan Nadia duduk di meja makan, mengunyah bubur dengan lahap. Mereka belum sepenuhnya mengerti semua yang terjadi, tapi mereka merasakan perubahan kecil pada ayahnya. Ada harapan yang tersirat di udara pagi itu. Ardi berjalan ke pasar dengan tujuan baru, tidak lagi mencari pekerjaan mewah atau posisi tinggi. Ia menerima kenyataan bahwa ia harus memulai dari bawah. Ia menawarkan diri membantu pedagang membawa barang, mencuci piring di warung makan, bahkan ikut mengangkut sayuran berat ke mobil pembeli. Setiap langkahnya terasa berat secara fisik dan emosional, tapi ia menahan diri. Ada satu hal yang selalu ia ingat, keluarga butuh aku tetap bertahan. Di sebuah warung kecil, seorang pemilik memandang Ardi yang kelelahan. "Kamu mau bantu angkut sayur?" "Ya." Ardi mengangguk. "Iya, Pak. Saya bantu sebentar." Pak pemilik warung tersenyum. "Bagus, anak muda. Niat baikmu bakal dapat balasan." Ardi bekerja sepanjang pagi. Tangan dan kakinya pegal, tubuhnya kotor, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Bukan karena uang, tapi karena ia bisa memberi sesuatu kepada keluarga. Sore hari, Ardi pulang membawa beberapa rupiah hasil kerja hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli bahan makanan sederhana. Lestari menyambutnya di depan pintu. "Mas, makan dulu." Ardi tersenyum, lelah tapi puas. "Hari ini, lumayan, Tari. Besok aku coba lagi. Mungkin kita bisa dapat lebih." Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan tentang jumlah uang, tapi tentang semangat yang mulai kembali muncul. "Bagus, Mas. Aku bangga sama kamu," ujarnya pelan. Malam itu, mereka makan bersama dengan anak-anak. Tidak ada lauk mewah, hanya sayur rebus dan nasi secukupnya. Tapi senyum di wajah Raffi dan Nadia membuat semua rasa sakit dan kelelahan hilang sejenak. Ardi menatap anak-anaknya, lalu memeluk mereka. "Papa janji, kita bakal bertahan," bisiknya. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru. Ardi bekerja keras dari pagi sampai sore.
Kadang membantu tukang bangunan, kadang mengantar barang ke toko, kadang mencuci piring di warung makan. Lestari menyesuaikan diri juga. Ia mulai belajar mengatur keuangan dengan ketat, memasak dengan bahan seadanya, bahkan ikut berjualan kecil-kecilan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Nadia dan Raffi belajar mandiri. Mereka menyiapkan sarapan sederhana sendiri, membereskan rumah, dan bahkan membantu ibunya menjemur pakaian. Setiap malam, mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang hari itu. Tidak ada keluhan, hanya harapan. Dan meski lelah, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu sore, ketika Ardi baru pulang dari pasar, ia menemukan tetangganya, Bu Mira, duduk di teras sambil tersenyum. "Kamu hebat, Pak Ardi. Aku lihat hari-hari ini kamu gak menyerah," kata Bu Mira. Ardi tersenyum malu. "Saya cuma berusaha, Bu. Keluarga saya butuh saya." "Kalau semangatmu begini, aku yakin kalian bakal bangkit," jawab Bu Mira. Kata-kata itu terasa seperti angin segar yang membelai hatinya. Ardi sadar, meski dunia keras, masih ada orang yang memperhatikan dan memberi semangat. Ia pulang dengan hati lebih ringan, dan malam itu ia menceritakan semuanya kepada Lestari. Mereka berdua duduk di ruang tamu kecil, berbicara panjang tentang harapan dan rencana masa depan. "Mas, kalau kita terus berusaha seperti ini, aku yakin kita bisa lebih baik," kata Lestari. Ardi menatap istrinya, penuh syukur. "Ya, Tari, kita harus terus bergerak, meski perlahan." Hari demi hari, usaha mereka mulai membuahkan hasil kecil. Roti dan telur yang dulu terasa mewah kini diganti dengan lauk sederhana, tapi anak-anak tetap bahagia. Ardi mendapatkan pekerjaan tetap sebagai karyawan toko bahan bangunan, dengan gaji kecil tapi cukup stabil. Lestari mulai menjual makanan kecil di depan rumah, dan beberapa tetangga membeli. Keuntungan kecil itu memberi mereka napas untuk bertahan hidup. Yang lebih penting, keluarga itu belajar bersyukur dengan apa yang dimiliki. Mereka tidak lagi menangis karena kehilangan rumah besar atau barang mewah. Mereka menangis karena lelah, tapi juga karena bahagia bisa bersama-sama menghadapi hidup. Suatu malam, Ardi duduk di luar rumah, menatap langit gelap. Lestari datang duduk di sampingnya, memeluk bahunya. "Mas, lihat, bintang-bintang masih ada, kan? Mereka nggak hilang meski langit gelap." Ardi tersenyum, menatap langit. "Iya, kita juga begitu, Tari. Walau jatuh, kita masih punya satu sama lain." Anak-anak sudah tertidur di dalam. Di luar, udara malam dingin, tapi hati mereka terasa hangat. Ardi tahu, perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak ujian yang menunggu. Tapi kali ini, ia merasa mampu menghadapi semuanya. Ia menggenggam tangan Lestari. "Mulai hari ini, aku janji, kita bangkit. Kita akan bangkit bersama." Dan di tengah rumah kontrakan kecil itu, di bawah cahaya lampu redup, keluarga Ardi menemukan titik balik mereka. Bukan karena harta atau kemewahan, tapi karena cinta, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ujian di tengah kebangkitan. Matahari pagi bersinar samar melalui jendela rumah kontrakan. Di dalam dapur sempit, Lestari menyiapkan sarapan sederhana. Bubur hangat dengan sedikit telur rebus, yang beberapa hari terakhir menjadi menu rutin mereka. Nadia duduk di kursi, mengamati ibunya dengan mata besar. "Ma, hari ini aku bantu beresin rumah ya." "Terima kasih, Nak," jawab Lestari sambil tersenyum lemah. "Kamu besar banget sekarang." Raffi duduk di lantai, bermain dengan mainannya. Ia tampak tenang, tapi sesekali menatap ibunya, seolah ingin memastikan semua baik-baik saja. Ardi keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Ia kini memiliki pekerjaan tetap di toko bahan bangunan. Pagi itu, ia membantu mengangkat material berat ke truk. Tangan dan punggungnya pegal, tapi ia tak mengeluh. Ia tahu, setiap tetes keringat adalah bagian dari perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Setiap rupiah yang ia bawa pulang berarti makanan dan kebahagiaan kecil untuk keluarga. Namun hari itu berbeda. Saat ia kembali ke rumah sore harinya, wajahnya tampak tegang. Lestari menatapnya curiga. "Mas, kenapa? Sepertinya capek banget." Ardi meletakkan tasnya di lantai dan duduk dengan napas berat. "Hari ini,
Aku salah hitung, Tari. Ada beberapa material yang rusak. Aku harus mengganti. Aku takut nanti nggak cukup buat bayar kebutuhan kita minggu ini. Lestari menunduk. Hatinya tersentuh tapi juga khawatir. Mas, kita bisa atur ulang. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tapi aku merasa gagal lagi, ujarnya lirih. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Malam itu, ketegangan mulai terasa di ruang keluarga. Anak-anak sudah tidur, tapi Ardi dan Lestari masih duduk berdua. Mas, kita masih punya tabungan sedikit. Bisa dipakai dulu, kata Lestari dengan suara lembut. Tapi aku nggak mau selalu mengandalkan tabungan, Tari. Aku pengen bayar semuanya sendiri. Aku nggak mau terlihat lemah di depan kalian, jawab Ardi, suaranya semakin tegang. Lestari menggenggam tangan suaminya. Mas, nggak ada yang salah kalau kita saling bantu. Kita keluarga, bukan kompetitor. Ardi menatapnya lama. Ada rasa frustrasi di matanya, tapi juga cinta yang tetap kuat. Maaf, aku takut kita jatuh lagi, bisiknya. Lestari menunduk, menahan air mata. Ia tahu betul perasaan itu. Ia juga takut, tapi ia tidak ingin ketakutan mereka memecah belah. Mungkin kita harus lebih terbuka satu sama lain. Mas, jangan simpan semua beban sendiri. Beberapa hari kemudian, tekanan mulai muncul di rumah kontrakan kecil itu. Raffi jatuh sakit karena kepanasan. Demam tinggi membuatnya rewel, sementara Lestari panik karena tidak ada uang untuk membeli obat yang cukup. Ardi pulang dari kerja dengan wajah pucat. Mendengar anaknya rewel, hatinya hancur. Ia menatap Lestari yang sibuk menenangkan Raffi, dan air matanya jatuh diam-diam. Ia merasa gagal sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Mas, kita bisa bawa Raffi ke puskesmas besok. Sekarang kita cuma bisa rawat di rumah, kata Lestari lembut. Ardi menunduk, menatap lantai. Aku nggak bisa kasih yang terbaik buat kalian, gumamnya pelan. Lestari menepuk bahunya. Kamu sudah kasih yang terbaik, Mas. Jangan nyalahin diri sendiri. Namun malam itu, ketegangan memuncak. Ardi pulang lebih larut dari biasanya karena lembur di toko. Lestari yang sudah kelelahan menunggu di rumah, melihat Ardi masuk dengan wajah lelah, tapi tidak membawa uang lebih. Mas, gimana tadi? Tanya Lestari pelan. Gagal. Lagi. Suara Ardi terdengar keras, hampir meledak. Aku nggak mampu, Tari. Aku nggak mampu jaga kalian. Lestari tersentak. Ia menatap suaminya, menahan tangis. Mas, jangan bicara begitu di depan anak-anak. Mereka butuh papa yang kuat. Tapi aku lelah, Tari. Lelah terus-terusan gagal, teriak Ardi. Raffi dan Nadia yang baru bangun menatap ketegangan itu dengan takut. Raffi menangis, memeluk ibunya. Nadia menahan air mata sambil memandang ayahnya. Pak, jangan marah, Pak. Suara Raffi terdengar gemetar. Lestari segera menenangkan anak-anak. Sudah, Nak. Papa capek, tapi dia sayang sama kalian. Ardi menunduk, menatap lantai, menyesal. Ia tahu emosi membuatnya kehilangan kendali, tapi rasa putus asa terlalu besar untuk ditahan. Malam itu, Lestari duduk di samping Ardi setelah anak-anak tertidur. Mas, aku ngerti kamu capek. Aku juga capek. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kalau kita mulai saling menyalahkan, yang rugi kita semua, ucapnya pelan. Ardi menatap istrinya lama. Air mata jatuh pelan di pipinya. Aku takut, Tari. Takut kita jatuh lagi. Kalau kita tetap bersama, kita nggak akan jatuh. Aku percaya sama Mas. Aku percaya sama kita, jawab Lestari. Suasana mulai tenang. Ardi menggenggam tangan istrinya, dan mereka duduk bersama dalam diam, membiarkan rasa lelah dan kesedihan sedikit mereda. Beberapa hari kemudian, mereka mulai menemukan keseimbangan. Ardi belajar mengatur pekerjaan, mengambil pekerjaan tambahan hanya yang realistis. Lestari belajar menghemat lebih baik, bahkan menanam beberapa sayuran di halaman kecil rumah. Nadia dan Raffi mulai terbiasa dengan rutinitas baru, belajar mandiri, membantu pekerjaan rumah, dan memahami bahwa hidup mereka berbeda dari sebelumnya, tapi bukan berarti lebih buruk.
Ardi juga mulai berbicara lebih terbuka dengan Lestari tentang ketakutannya. Ia menceritakan rasa malu, rasa gagal, dan keinginannya memberi yang terbaik. Lestari selalu menenangkan dan menguatkan. Seiring waktu, ketegangan yang sempat memuncak mulai mereda. Rumah kecil itu, meski sempit dan sederhana, kembali dipenuhi tawa kecil anak-anak, aroma masakan sederhana, dan rasa cinta yang tak tergantikan. Namun ujian belum selesai. Suatu sore, seorang teman lama Ardi datang ke rumah kontrakan. Ia mengingatkan tentang hutang lama Ardi yang belum lunas. Ardi terdiam, melihat kertas tagihan di tangan teman itu. Ia tahu, pembayaran itu harus dilakukan segera, atau akan ada konsekuensi yang lebih berat. Lestari menatap suaminya. "Mas, kita bisa atur. Aku yakin ada jalan." Ardi menunduk, tapi kali ini ia tidak putus asa. Ia menarik napas panjang, menatap keluarga kecilnya, dan berkata, "Tari, kita harus hadapi semuanya bersama." Dan di rumah kecil itu, di tengah malam yang sunyi, keluarga Ardi belajar satu hal penting. Hidup memang penuh ujian, tapi selama mereka tetap bersama, selama cinta masih ada, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Akhir dari perjalanan. Malam itu gelap dan sunyi. Angin malam meniup melalui celah jendela rumah kontrakan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Lampu bohlam kecil bergetar samar, menerangi ruang tamu yang kini hanya diisi meja sederhana, 2 kursi, dan kasur tipis di pojok. Lestari duduk di kursi, memeluk lututnya, menatap kosong keluar jendela. Ardi sudah pulang beberapa jam yang lalu. Tubuhnya lelah dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Hari-hari terakhir dihabiskan dengan pekerjaan serabutan, mengatur keuangan seadanya, dan menghadapi berbagai tagihan yang terus menumpuk. Raffi tertidur di pangkuan Lestari, sementara Nadia memeluk ibunya dari samping. Anak-anak itu sudah terbiasa dengan kesederhanaan, tapi Lestari tahu mereka masih merasakan ketidakpastian yang sama. Ia menepuk kepala Raffi perlahan. "Nak, Mama janji, kita akan baik-baik saja," bisiknya, padahal hatinya sendiri rapuh. Ardi masuk ke ruangan. Wajahnya pucat dan matanya merah. Ia menunduk, tidak bicara, hanya duduk di sebelah Lestari. "Mas, bagaimana hari ini?" tanya Lestari pelan. Ardi menggeleng. "Aku udah coba segala cara, tapi semua pintu tertutup. Hutang, kebutuhan rumah, biaya anak-anak, semuanya numpuk. Aku nggak sanggup lagi, Tari." Lestari menatapnya, hatinya perih. Ia tahu apa yang Ardi rasakan. Ia tahu bahwa pria itu sudah menyerahkan segalanya untuk keluarga, tapi dunia terasa kejam. "Mungkin kita harus siap menerima kenyataan, Mas. Kita nggak bisa terus-terusan memaksakan diri." Ardi menunduk lebih dalam. Air mata mengalir perlahan di pipinya. "Tari, aku gagal jadi ayah yang layak. Aku gagal jadi kepala keluarga." Mereka duduk diam beberapa saat, hanya suara angin malam dan napas mereka yang terdengar. Kemudian, Lestari menatap Ardi dengan lembut. "Mas, walau kita jatuh dan kehilangan semua, aku nggak akan meninggalkan Mas. Tapi kita harus realistis. Anak-anak perlu hidup. Kita perlu keputusan besar." Ardi memejamkan mata. Hatinya hancur. Ia tahu apa yang istrinya maksud. Ia menelan ludah, menahan rasa malu, rasa takut, dan rasa putus asa yang menumpuk. Kalau kita harus, aku siap, Tari," gumamnya pelan, suaranya serak. Beberapa hari kemudian, keluarga itu memutuskan untuk menjual sebagian barang terakhir mereka. Lemari tua, meja, bahkan beberapa perabot yang dulu ia beli dengan harga mahal. Raffi dan Nadia menatap barang-barang itu, tidak mengerti sepenuhnya. "Pak, kita jual ini?" tanya Raffi polos. Ardi tersenyum tipis. "Iya, Nak, ini supaya kita bisa tetap makan dan bertahan." Momen itu terasa pahit. Barang-barang itu bukan sekadar benda, tapi kenangan dari masa lalu yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Namun hidup memaksa mereka melepasnya. Malam harinya, setelah semua barang dijual, Ardi duduk sendiri di teras. Ia menatap langit yang gelap, bulan samar tertutup awan. Lestari menghampirinya, duduk di sebelah. "Mas,
Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita masih punya satu sama lain. Ardi menatap istrinya. Tapi aku takut, Tari. Kalau besok aku nggak bisa lagi memberi yang cukup, aku takut kita benar-benar jatuh. Lestari meraih tangan suaminya, menggenggam erat. Kalau kita tetap bersama, kita akan tetap bertahan. Jangan menyerah, Mas. Jangan pernah menyerah. Ardi menunduk. Hatinya terbelah antara rasa malu, putus asa, dan cinta yang masih membara untuk keluarga. Ia menatap anak-anak yang sedang tidur. Wajah mereka polos, penuh harapan. Dan ia tahu, meski harta hilang, cinta itu tak tergantikan. Keesokan harinya, hujan deras turun. Ardi harus pergi bekerja meski tubuhnya kelelahan. Lestari menyiapkan sarapan seadanya, menyelipkan sedikit roti dan telur rebus untuk anak-anak. Ia menatap anak-anak yang masih tidur, lalu memandang suaminya. "Mas, hati-hati di jalan," katanya lembut. Ardi mengangguk. Ia ingin berkata sesuatu yang menguatkan, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Hanya senyum tipis yang bisa ia berikan. Hari itu berat. Ardi bekerja di bawah hujan, membantu mengangkut material basah ke truk. Tubuhnya menggigil, tangan dan kakinya pegal. Tapi ia terus bekerja, menahan rasa sakit, menahan rasa malu, demi memberi sedikit kehidupan untuk keluarga. Sementara itu, di rumah, Lestari berjuang menenangkan anak-anak. Raffi demam, Nadia takut hujan. Lestari merendam kain hangat, menyiapkan teh hangat, dan berusaha menahan air matanya sendiri. Ia merasa dunia semakin keras, tapi ia tidak boleh jatuh. Malam menjelang. Ardi pulang dengan tubuh lelah, pakaian basah, dan wajah pucat. Ia menatap rumah yang sederhana, anak-anak yang lelah, dan Lestari yang tampak cemas. "Mas, kamu nggak apa-apa?" tanya Lestari. Ardi tersenyum tipis. "Aku baik, Tari. Hanya capek." Namun saat ia duduk di kursi, tubuhnya goyah. Lestari menatapnya. "Panik, Mas." Ardi menunduk, menutup mata. Napasnya tersengal. Tubuhnya lemah, dan Lestari tahu, ini lebih dari sekadar kelelahan fisik. Ia menggenggam tangan Ardi. "Mas, jangan tinggalkan kami." Ardi memandang istrinya sekali, menahan sakit dan air mata. "Tapi aku sudah nggak kuat, Tari, sudah nggak kuat." Beberapa saat kemudian, tubuh Ardi menyerah. Lestari memeluknya, menangis, sementara anak-anak menangis di sekeliling mereka. Ia merasa dunianya runtuh. Pria yang dulu selalu menjadi sandaran, kini pergi dari dunia ini, meninggalkan keluarga yang rapuh dan tak berdaya. Suara hujan malam itu seolah menangis bersamanya, membasahi tanah, membasahi hati yang hancur. Lestari menatap wajah suaminya yang tenang, penuh cinta sampai akhir. Ia tahu, meski dunia ini kejam, cinta Ardi tetap abadi di hatinya dan anak-anak mereka. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan dan kesedihan. Lestari berjuang sendiri, menenangkan anak-anak, mengatur kehidupan yang kini terasa lebih berat tanpa Ardi. Ia menangis diam-diam di malam hari, mengingat semua perjuangan, semua tawa, semua air mata yang pernah mereka bagi. Ia tahu hidup harus terus berjalan, meski kehilangan terasa begitu dalam. Raffi dan Nadia tumbuh dengan pelan, belajar dari kasih sayang ibunya. Mereka mengingat ayahnya bukan sebagai yang memberi kemewahan, tapi sebagai sosok yang berjuang sampai titik terakhir, penuh cinta dan keberanian. Di teras rumah kontrakan kecil itu, Lestari duduk sendiri suatu malam, menatap langit yang penuh bintang. "Ardi, aku janji, aku akan menjaga anak-anak, menjaga cinta kita, walau sendiri," bisiknya pelan. Hujan semalam telah berhenti, tapi hatinya masih basah oleh kehilangan. Ia tahu, hidup mereka berubah selamanya. Namun dari kesedihan itu, ia menemukan satu hal yang tak bisa hilang. Kenangan, cinta, dan keberanian untuk tetap bertahan.